Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya sama Mbak Gracia nih, dan kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. narasumber ya. Anak muda loh, Dok. Anak muda, peneliti. Tapi penelitiannya tentang apa? Penelitiannya ngomongin cakra ya, ngomongin cakra, tapi hubungannya ini dengan bisnis. Sama bisnis. Oke. Kita lihat sama-sama, kita bahas di Smart Lifestyle. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Kita kenalan deh. Ini kita kenalin apa suruh memperkenalkan diri atau gimana? Perkenalkan diri aja kali ya. Iya, soalnya aku nggak hafal sih. Oh ya udah. Nggak ada di skrip. Oh, nggak ada skripnya ya. Ya udah. Kalau gitu langsung aja deh kita suruh narasumber kita untuk perkenalan ya. Kita taunya Gita aja. Ayo iya, Gita. Iya, Gita doang. Gita doang. Enggak sih, Gita Saraswati gitu. Gita Saraswati. Dan beneran meneliti. Iya, beneran. Masuk di lab mana gitu. Enggak masuk lab, gitu kan untuk tesis kayak gitu. Untuk menuju master gitu ya. Kan ini master. Untuk penelitian kuliah waktu S2 dulu. Untuk ngambil tesisnya. Judulnya apa sih penelitiannya? Judulnya itu sebenarnya implementasi penggunaan cakra dalam upaya meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan bisnis sustainability gitu. Berat ya? Berat saya mencerna. Ya sih kalau itu kan berarti lebih ke arah bisnis ya? Iya, sebenarnya lebih mengarah bisnis sih, leadership juga sih sebenarnya. Saya kan kalau selama ini saya dengar cakra tuh pasti urusannya ngomongin kesehatan, ngomonginnya spirituality, bisnis ya kebanyakan kayak apa ya law of attraction atau apa yang gitu-gitu kan. Tapi ini ngomongin cakranya. Cakra dengan bisnis gimana hubungannya ya? Sebenarnya hubungannya itu adalah ketika seorang pemimpin itu kan tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual aja. Jadi harus membutuhkan yang itu namanya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional juga. Nah, ketika hal tiga tersebut digabung, itu akan berpengaruh terhadap kinerjanya, terhadap akuntabilitasnya, terhadap bisnis sustainability perusahaannya juga gitu. Itu ide ngambil penelitian gitu dari mana Gita? Sebenarnya dari dosen sih. Gitu. Dari dosen tadi tiba-tiba dosennya bilang kita sini kita teliti cakra gitu. Sebenarnya gara-gara basicnya itu dikira saya itu orang Hindu jadi tahu apa. Dikira. Saya dikira orang Hindu gitu. Padahal Hindu juga sih sebenarnya benar sih. Terus dikira paham juga soal cakra, ya udahlah kamu mungkin tahu gitu. Jadi ya udah ambilnya penelitian soal cakra, terus apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian kayak gitu, ya udah ambil yang itu aja sih jadinya. Berarti si dosen tertarik sama cakra sebenarnya Dok ya? Terus ngasih ide ke Gita gitu ya? Nah itu kan ya waktu itu kita juga langsung sempat hubungin Sol ya? Iya, ngomongin Sol juga. Untuk proses ngomongin cakra itu kita juga kaget gitu kok. Ini idenya itu kok out of the box. Betul. Nah, kita gimana? Waktu pas tahu itu kaget lah karena kan itu pertama penelitiannya itu gak ada yang meneliti sebelumnya kan, juga bingung ini maunya ngarah kemana, terus harus kayak gimana, karena yang paham soal cakra itu kan gak semua gitu loh. Terus makanya langsung menghubungi Sol juga, ini gimana, diambil apa enggak. Ya udah akhirnya kehendak Tuhan, cross check pakai SM juga, ya udah itu harus diambil seperti itu. Ini besar berarti. Berarti waktu denger ukur dulu. Iya. Nilainya berapa untuk ngambil itu dosen itu. Waktu itu sih selalu pakai kehendak Tuhan ya, biar yes or no aja. Kalau itu pakai iya sih gitu.
Iya gitu. Jawabannya iya. Oke. SM-nya iya gitu. Jadi ya sudah oke, jalan di situ prosesnya. Nah kalau ngomongin cakra itu kan luas ya, maksudnya banyak banget kan, dan banyak banget narasumber-narasumber yang memahami cakra dengan pendekatan yang berbeda-beda. Terus kenapa kok hubunginnya ke soul? Karena menurut saya juga itu soul itu adalah lebih universal dan lebih gampang untuk dipahami untuk setiap orang gitu. Jadi ya udah langsung hubungin soul, langsung hubungin Dr. Rasto dan Bunda juga sih waktu itu juga. Gimana baiknya gitu. Berarti dosen waktu itu juga memberikan ke kita idenya seperti itu, ambil tentang cakra, terus prosesnya sampai menentukan pakai soul dan sebagainya itu diserahkan semua ke kita. Iya, diserahin ke kita semua. Dari siapa yang narasumbernya, terus yang sebagai istilahnya kalau Bunda itu dijadiin sebagai yang memperkuat hasil dari wawancara itu gitu, sebagai referensi gitu. Yang jadi, memperkuat hasil dari yang kita wawancara narasumbernya gitu. Jadi yang narasumber terpercaya gitu. Narasumber terpercaya yang memvalidkan dari si narasumber yang saya wawancara kemarin gitu sih. Dan prosesnya itu juga kan kalau ngomongin cakra ya tadi ada banyak banyak pendekatan, dan mirip-mirip gitu kalau menurut kita nih kan, berarti udah kayak gitu, berarti udah riset kan dari sekian banyak gitu, dan bisa jadi dosennya saya maunya pakai pemahaman yang ini nih, harus yang ini banget atau harus yang ini banget, dan kita membawa pemahaman cakra dari soul yang bisa dibilang nggak sepenuhnya sama gitu kan. Nah, itu gimana? Prosesnya gimana sih? Sebenarnya sempat kayak, karena dosennya ini suka istilahnya berargumentasi gitu. Jadi kamu punya sumber yang kuat nggak? Jadi kamu harus, misalnya bapaknya bilang A, saya juga harus punya narasumber yang tepat gitu, atau sumber penelitian yang tepat yang bisa membantah, istilahnya bukan membantah, istilahnya memperkuat yang saya pakai gitu. Jadi kalau misalnya menurutnya bapaknya itu valid, ya udah kamu boleh mengambil hal tersebut gitu, atau memakai narasumber tersebut gitu. Mulus ya berarti ya, maksudnya perjalanan proses untuk sampai akhirnya disetujui selama pembuatan tesis ini? Sebenarnya nggak mulus-mulus juga ya, soalnya kan soalnya itu butuh yang namanya proses menyatukan pemahaman itu kan butuh proses juga. Saya waktu sebelum memberitahu bapaknya mengajukan, Pak ini saya narasumbernya ini, itu harus SM dulu, bapaknya bisanya kapan, terus bapaknya bisa nggak menerima waktu hari itu juga gitu, pas mengajukan kayak gitu sih. Kalau misalkan nggak dapat SM-nya pernah ngajuin gitu, ya bapaknya nggak mau dia, kayak nggak ada respon sama sekali seperti itu. Jadi sebelum mengajukan sesuatu, karena kita udah belajar soulmeter ya, di SM dan dulu. kita ngukur dulu nih secara soulmeter. Yang diukur apa sih? Biasanya sih ngukurnya bapaknya itu sibuk apa enggak waktu hari itu, terus bapaknya berkenan atau enggak diajak berdiskusi gitu sih biasanya. Soalnya kan lebih seperti itu. Kalau ngomongin kayak ini kan kayak apa ya? Bukan asistensi ya, kayak asistensi ya namanya ya. Kalau mau diskusi segala macam, itu kan banyak juga orang-orang yang kena PHP atau apa, dia pengen ketemu tapi nggak bisa segala macam karena orang sibuk segala macam. Kalau kita masalah itu nggak sebanyak teman-teman. Nggak ada masalah sama itu sih sebenarnya. Berkat SM, jadi SM selalu gitu. Pas ya poinnya ketemu ya lancar gitu kan? Iya betul. Terus udah proses asistensi segala macam, perkembangannya gimana? Jadi setelah memberikan argumen, tadi kan bilang nyari narasumbernya segala macam sudah oke, klik itu lancar-lancar aja semua. Kalau dalam proses penelitian itu lancar-lancar aja sih Dok, karena waktu pas saya nyari narasumbernya setuju, terus untuk nyari data juga setuju juga, karena waktu pas memilih narasumber juga nge-SM juga, dan waktu itu juga minta bantuan juga gitu kan dari Soul untuk cross check ini narasumbernya gimana, oke atau enggak, dan mereka juga beberapa mengajukan diri juga sih buat menjadi narasumber gitu.
narasumbernya berarti yang ada ya, yang diwawancara. Iya, wawancara untuk terhadap yang memiliki perusahaan dan menggunakan proses cakra dalam mengelola perusahaannya gitu. Berarti kendala sama sekali nggak ada ya? Untuk selama penelitian untuk penelitian meneliti itu nggak ada sih. Ya kan kalau kendala itu kan biasanya kita ketemu gara-gara si yang mau penelitian ini mungkin ada karma sama pembimbingnya atau sama si narasumbernya yang dikonsultasikan segala macam. Mungkin dia dari awal udah langsung dan ini ada karma atau gimana itu udah langsung diukur atau selesaikan atau gimana? Sebenarnya dari awal sih udah menyelesaikan gitu. Jadi dari proses penelitian itu, dari memilih pembimbing pun saya tuh SM juga. Jadi ini apakah berapa sih karma baiknya sama dosennya ini. Jadi kalau misalkan karmanya kecil, saya nggak milih. Jadi waktu kemarin itu suruh milih tiga dosen. Jadi milih yang paling tinggi itu urutan pertama gitu. Jadi ya udah kepilih sama bapaknya itu. Ternyata prosesnya sampai ke pemilihan penggunaan cakra gitu. Judulnya. Jadi sebelum milih itu nggak ada bayangan sama sekali mau ngambil tentang hal ini ya? Nggak ada pikiran ke sana. Dia mikir kayak kalau misalkan mikir kayak gitu kan udah, aduh itu susah banget, jurnalnya susah, ini susah gitu. Dulu sih mikirnya gitu. Terus udah jalan wawancara sama beberapa narasumber yang tadi kita bilang punya perusahaan atau menjadi leader di perusahaannya dan menggunakan cakra untuk memimpin. Menggunakan cakra untuk memimpin itu maksudnya gimana? Sebenarnya mereka itu lebih kepada proses gimana membuat cakra yang ada di dalam diri mereka itu sebagai contoh ketika mereka memberitahukan seseorang, dia tuh harus cakra jantungnya dia harus besar, terus asnanya mereka harus kecil, seperti itu kurang lebih gitu prosesnya. Jadi lebih ke proses sih dok sebenarnya. Kalau denger mengendalikan perusahaan dengan cakra tuh bayangannya gimana gitu ya? Karena bukan masalah ngendaliin perusahaannya dulu, tapi ngendaliin diri. Iya, ngendaliin diri dulu karena kan nggak mungkin juga ketika pengendalian diri masih belum bisa dia mau menggunakan cakra itu ke bawahan gitu kan nggak mungkin gitu. Karena ngaruh ke kinerja kan. Iya, mengaruh ke kinerja perusahaan. Jadi ketika misalkan dia sudah bisa mengendalikan proses cakra dan yang mana cakra yang patutnya dibesar, yang misalnya kayak cakra jantungnya besar, terus dan cakra aslinya kecil, dia memberitahukan seseorang itu kan dia bisa lebih halus tapi tetap tegas memberitahukan seseorang kayak gitu. Lebih ke sana sih. Dan dari narasumbernya ya yang kita dapat gimana? Maksudnya hasil proses penelitiannya itu? Yang kita dapat itu pertama misalkan soal kinerja ya dok ya. Jadi mereka ketika memimpin menggunakan proses cakra tersebut, kinerja perusahaannya itu menjadi jauh lebih baik. Misalkan sebagai contoh salah satu narasumber saya itu, dia itu dulunya itu gimana ya, pemarah gitu. Jadi setelah dia bisa mengontrol cakranya dia yang mana yang harusnya baik dan maksudnya harusnya besar ataupun yang harus kecil, ketika proses dia memimpin, jadi kinerja perusahaannya itu semakin bagus gitu, terutama hubungan antara atasan dan bawahan. Dan contohnya itu juga dia diberikan KPI perusahaannya meningkat sekitar 300%. 300%? Iya. Itu waktu penelitiannya berapa lama? Itu penelitiannya cepet sih. Saya itu penelitiannya seminggu udah kelar. Seminggu? Wow. Itu ya proses wawancara, transkrip, dan lain-lain. Itu prosesnya cepet sih. Penelitian ke belakang kan? Sesuatu yang udah terjadi dengan proses wawancara baru ngambil datanya. Cuman meningkatin 300% tuh. 300% loh. Banyak. 300 loh. Dia bilang itu tempatnya dia bekerja itu seperti San Diego, tempat pemakaman yang di Jakarta itu. San Diego Hills. Ya benar, San Diego Hills. Bukan San Diego Uno, beda ya. Iya, makanya itu San Diego Hills. Terus jarang banget ada nasabah yang mau ke tempat tersebut. Jadi dia baru masuk sana, dia tuh cukup stres. Lalu ketika sudah paham, dia terus prosesnya gimana, ya udah jadinya meningkat KPI-nya jadi 300%. Itu menurut saya juga hebat banget gitu. Dan target-targetnya dia tuh terpenuhi gitu. Kapan-kapan kita perlu ngobrol tuh sama si ini ya, narasumbernya.
Jadi narasumbernya itu nggak yang kaget, artinya kan dengan penelitian ini akhirnya juga ternyata sampai 300% loh ininya keuntungan yang bisa dia dapat. Sebenarnya kan kalau proses 300%-nya kan udah dicapai sebelumnya kan gitu. Jadi pada proses penelitian ini ya menekankan aja bahwa terjadi proses peningkatan prosesnya. Berarti ini kayak aneh ya, deskriptif gitu ya? Iya. Belum masuk ke dalam proses-prosesnya seperti apa? Belum. Baru proses saya bertanya terlebih dahulu. Karena kan kalau misalkan observasi karena lagi COVID kan kemarin, jadi tidak bisa observasi secara langsung, melihat itu gimana sih perusahaannya kayak gitu, belum bisa. Gitu. Berarti dilakukan proses secara online? Iya, secara online. Oke. Dan kalau dilihat kayak gitu berarti kalau seseorang itu bisa mengelola, sebenarnya bukan mengelola cakra ya, mengelola dirinya. Mengelola dirinya. Cakra itu kan jadi kayak indikator jadi. Iya. Jadi indikator kalau cakranya bagus, komposisinya berarti ya dia pengelolaan dirinya dia bagus seperti itu ya. Ya. Kalau misalnya seorang leader itu bisa mengelola diri dengan baik, maka ada rasa nyaman, rasa kemauan dari orang-orang yang dipimpinnya itu untuk bisa meningkatkan potensi mereka ya. Supaya untuk kompetensinya mereka bisa all out, bisa maksimal dalam hal itu dan akhirnya friksi-friksi juga berkurang. Iya. Terus saya lihat juga dari laporan-laporannya itu kan turnover perusahaannya mereka dalam hal kepegawaian tuh rata-rata menurun gitu loh setelah melakukan pengelolaan menggunakan cakra. Turnover tuh gimana? Iya, aku ngerti sih, cuman kan nggak semua nih yang nonton nih ntar akan ngerti nih apa sih turnover itu kan. Mungkin dijelasin deh. Jadi biasanya kan dalam suatu perusahaan ketika si pemimpinnya itu misalkan galak, habis itu tidak membuat lingkungannya nyaman, kadang pegawai itu lebih memilih untuk resign dari pekerjaan tersebut karena kan tidak nyaman. Walaupun misalkan gajinya tinggi, tetapi ketika dalam dalam bekerja menggunakan komposisi cakra itu tepat dan dia juga penuh cinta dalam memimpin tapi tetap tegas, ternyata proses dari kepegawaiannya itu tuh tetap pegawai-pegawai itu tetap merasa nyaman. Lalu dulunya mungkin sebelumnya itu banyak yang resign dari perusahaan tersebut, sekarang malah loyalitasnya tuh tetap jadi gitu. Loyalitas malah meningkat. Iya. Terus kinerjanya juga jadi semakin bagus gitu, seperti itu. Loyalitas itu meningkatkan loyalitas itu bukan sesuatu yang mudah kan? Iya. Dan di situ dengan proses sebagai leadernya yang mengelola diri, ternyata efeknya nggak cuma ke sang leader doang, tapi juga sampai ke staffnya, ke pegawainya juga gitu. Nah terus kalau itu kan orang-orang yang memang mereka yang sudah bisa mengelola cakra ya segala macam, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Apakah itu bisa diduplikasi, bisa ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain? Sebenarnya kalau yang saya wawancara juga kemarin itu kan ada bertanya seperti itu. Itu kembali kepada proses kebersadaran si seorang individunya masing-masing. Jadi nggak bisa langsung diduplikat gitu aja, karena kalau diduplikat gitu aja tapi tanpa proses berkesadaran ya sama aja gitu. Tetap aja misalkan dia sudah merasa, oh ya orang cakra jantung saya atau komposisi cakra saya sudah benar, tapi dalam prosesnya ternyata nggak seperti itu, yang tidak bisa juga gitu. Nah untuk komposisi itu kan susah ya untuk melihat udah beneran ngembang atau enggak, itu gimana? Karena yang saya wawancara kebetulan bisa menggunakan SM semuanya, jadi itu mereka selalu mengukur setiap mereka berbicara atau setiap dia mencari klien atau setiap dia mengambil satu keputusan menggunakan SM gitu. Apakah cakra jantungnya mereka sudah sesuai dengan komposisinya, cakra A sesuai dengan komposisinya, dan cakra-cakra yang lain sudah sesuai dengan komposisinya, seperti itu. Mereka menggunakan SM di setiap pengambilan keputusan atau yang lainnya, seperti itu. Oh keren ya. Jadi anak-anak muda nih bisa lihat ya, sosok Gita masih muda, kemudian menggunakan SM-nya juga dalam menentukan keputusan-keputusan yang harus diambil ya dalam membuat penelitiannya ini jadi lebih mudah ya. Dan ternyata hasil
pada saat itu kan waktu pada kita diskusi tuh cross check segala macam, kita kan mengukur nih kalau kayak dengan penelitian ini apakah hasilnya akan bagus atau enggak. Iya, gitu. Sebenarnya trial and error-nya bahkan terjadi sebelum penelitian dimulai. Iya. Karena penggunaan SM itu. Kan selama ini kan orang trial error kan. Iya. Coba dulu gagal, oh ternyata ya udah kita coba yang lain gitu. Iya. Ini sebelum mulai Sebelum mulai. Udah tahu ya. udah ukur duluan. Udah ukur duluan. Beruntung banget ya yang tahu ya tentang pengukuran solmeter ya. Kalau mau. Iya, anak muda loh. Anak muda kan jadi aduh enak banget ya, terbantu Iya. banget. Dimudahkan sekali sih kalau dalam penelitian itu menggunakan solmeter dalam pemilihan data, pemilihan narasumber, terus apa yang mau dibicarakan seperti itu. Dan Kapan? mungkin pemilihan judul juga bisa sebenarnya di SM gitu, apakah mampu atau enggaknya mengambil judul tersebut gitu. Kita pakai tapi kalau kita kan dipilihin ya. Iya, itu wajib. Wajib itu ya. wajib. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ya, proses membuat janji dengan para narasumber segala macam juga dengan solmeter. Kalau proses buat janjinya itu enggak sih, karena itu ngikutin narasumbernya sih. Gitu. Tapi nggak ada maksudnya kendala apa kan, artinya begitu mengikuti jadwal-jadwal mereka juga lancar-lancar aja ya. Lancar aja sih. Itu di SM nggak, artinya apa? Maksudnya ada nggak sih di SM terkait kan jadwal kan ngikutin nih, apa ada sih apa maksudnya yang harus diselesaikan dulu dengan narasumber? Biasanya sebelum saya berbicara atau bertemu dengan narasumbernya itu sudah nyelesain dulu sih. Karma matang yang saya punya sama narasumbernya seperti itu. Tapi ada dari narasumbernya ada yang ternyata baru nyadar, oh ternyata aku ada karma lumayan gede nih sama dia. Gak ada sih. Gak ada ya? Nggak ada ya? Makanya kalau misalkan ada mungkin gak lancar ya. Kalau kalau misalkan ini gak ada, ini lancar gitu. Bicaranya enak, terus santai juga gitu. Terus hasil penelitiannya udah jadi kan? Udah. Udah di sidang? Udah Berarti Udah lulus. Udah Lulus ya. Valid berarti ya proses Valid. ini. Oke. Terus kita bisa baca hasil penelitiannya? Di mana? Bisa, tapi belum dipublish. Belum Maunya publish. rencananya publish di yang namanya Sinta, tempat publikasi karya ilmiah yang terpercaya juga punya pemerintah. Rencananya seperti itu. Dan itu jadi apa sih istilahnya yang pertama ya, yang penelitian tentang cakra di sana ya. Sebelumnya sama sekali belum ada yang pernah ngambil. Kalau di Indonesia sendiri sih belum, tapi kalau untuk jurnal internasional itu udah lumayan banyak bahas, tetapi bukan terhadap kinerja atau business sustainability, tapi terhadap psikologi seseorang, seperti itu, kesehatan seseorang ketika dia menggunakan cakra atau ketika dia beryoga seperti itu. Ya mudah-mudahan dari abis ini ada Malah penelitian lebih lanjutannya meluas kan lagi gitu kan. ya. Oke, well keren banget sih. Maksudnya ya dari sini kita bisa belajar bahwa itu nggak apa ya, efek kalau kita mau mengelola diri kita, ya tentu dengan proses mengenali diri juga, dan kita tahu yang bagian mana yang harus ditingkatin dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh nggak cuma ke kita aja tapi ke orang-orang sekitar kita. Oke, well terima kasih udah sharing. Udah sharing Mungkin ya. ada yang mau disampaikan lagi? Sebenarnya kalau saya mau nyampein tuh SM itu menurut saya itu SM itu sangat penting banget, apalagi untuk mahasiswa seperti saya dalam pemilihan sekolah, judul tesis atau judul skripsi terus sampai di akhir, karena tanpa SM saya mungkin agak kesulitan dalam hal tersebut, dalam perjalanan tersebut. Kalau kita ngomong kayak gitu, sepertinya perlu satu episode lagi deh ngebahas itu tuh. Iya. Prosesnya dong ya, jadi ini kan sudah pemilihan sekolahnya katanya make nih. Nah, itu nantilah. Nanti ya episode berikutnya. Ini kan udah mau closing nih, takutnya kalau kita kasih itu nanti orang, ya udah mau closing nggak jadi closing. Nggak jadi, oke deh. Jadi episode berikutnya siap ya? Oh, siap. Tag-nya sih habis ini. Langsung ya. Ya, jadi thank you Gita, terima kasih udah sharing, dan ya Gita udah ngelakuin, udah bertumbuh jadi lebih baik tentunya. Tadi udah sempat cerita bahwa itu sangat mempermudah. Tergantung nanti teman-teman yang lain gimana, apakah mau. Kalau memang mau, udah ada cara-caranya dan tentu akan menjauh menjadi lebih mudah. Ya itu aja ya, dan mari bertemu bersama.